berdoa. Nah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran siswa-siswa siswa-siswi Ibu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Selamat Ibu. Apa kabarnya dia? Ada kabar dia Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti pembelajaran untuk berikutnya ya. Iya Ibu. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu mempunyai ice breaking. Nah, tujuan ice breaking ini agar kalian fokus dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jika Ibu mengatakan selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Jika Ibu mengatakan selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Jika Ibu mengatakan selamat malam, kalian tepuk setengah. Ini nggak boleh bunyi ya. Iya Ibu. Tapi nanti kalau ada yang salah, Ibu akan berikan hukuman. Oke? Setuju Mama. Setuju. Hukumannya nantilah kita lihat. Oke, kita mulai speakingnya ya. Iya Ibu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Pagi. Malam. Tadi si Nova salah kan? Sesuai dengan instruksi tadi, siapa yang salah kita beri hukuman. Oke, silakan Nova agar maju ke depan. Baik Ibu. Nah, ada yang mau meng-request apa? Materi pembelajaran kita yaitu teks editorial. Nah, di sini capaian pembelajaran kita pada hari ini kita bisa membaca dan memirsa. Nah, materi dari teks editorial ini dibagi menjadi 3. Dibagi berapa? 3. Nah, yang pertama kita akan mengetahui pengertian editorial, mulai dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tadi berapa struktur teks editorial? 3. Nah, yang ketiga kita akan mengidentifikasi kaidah pembahasan teks editorial. Nah, jadi Ibu mau bertanya nih, siapa sih yang pasti kalian semua pernah membaca berita dari koran, media sosial, atau dari majalah. Siapa di sini yang pernah membaca koran, majalah, atau dari berita dari media sosial? Menurut Herbina, berita apa sih yang lagi booming-boomingnya sekarang? BBM naik Bu. Karena mahasiswa yang lagi demo Mahasiswa. Nah, sebelum kita mengidentifikasi pengertian teks editorial. Nah, di kelas 2 atau di kelas 11
editorial. Nah, teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Nah, contohnya kita bisa melihat di koran, majalah, dan media sosial lainnya. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri teks editorial. Di sini ciri-ciri teks yang benar-benar kenyataannya gitu. Nah, yang kedua, teks editorial ini bersifat sistematis dan logis. Nah, yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Nah, argumentatif ini adalah teks yang ada fakta ataupun alasan mengapa seseorang mengatakan berita itu benar-benar terjadi. Nah, yang keempat, teks editorial itu menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Nah, jika kalimatnya tidak singkat, padat, dan jelas, berarti tidak teks editorial. Oke. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian dari pemaparan Ibu yang tadi pengertian dan ciri-ciri teks editorial, apa sih yang kalian ketahui gitu mengenai pemaparan dari Ibu? Ada yang bisa? Ya, baik. Untuk Hermina? Teks editorial adalah teks yang menyampaikan suatu pendapat tentang suatu masalah yang ditemukan oleh bangsa. Itu ciri-ciri yang saya tahu dari penjelasan itu tadi, yaitu satu bersifat menjelaskan suatu fakta atau opini, terus bahasanya harus sesuai dengan fakta atau juga sedang hangat dibicarakan pada saat itu. Terima kasih untuk Hermina. Berikan tepuk tangan untuk Vina. Nah, kita masuk ke struktur teks editorial. Yang pertama, pengenalan isu. Nah, di pengenalan isu ini berisi sudut pandang penulis tentang isu atau masalah yang dibahas. Nah, pada bagian ini biasanya berisi peristiwa yang persoalannya aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, yang kedua, argumentasi. Argumentasi ini merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum, berdasarkan hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Nah, di dalam argumentasi ini adalah inti dari teks editorial karena argumentasi ini perlu dia membuat fakta-fakta ataupun alasan dari pendapat seseorang mengenai berita tersebut. Nah, yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang. Pernyataan atau penegasan ulang merupakan bagian yang berisi penegasan ulang yang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Nah, tadi kan ada berapa tadi struktur teks editorialnya? Iya. Yang pertama apa anak-anak? Iya. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, berarti kalian sudah paham ya mengenai struktur teks editorial. Nah, kita masuk ke kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris ini merupakan kalimat tanya yang tidak ditujukan untuk mendapat jawaban. Nah, seperti yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Dan yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk seperti menunjuk pada waktu, tempat, dan peristiwa. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata nah, di sini juga Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian mengenai struktur dan kaidah kebahasan teks editorial.
tidak terjadi. Yang terakhir konjungsi Bu. Ya, berarti Syeka sudah paham kan struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, jadi kesimpulan dari materi tersebut. Teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Nah, opini ini ditulis oleh redaksi tersebut dianggap sebagai pandangan resmi suatu penerbit atau media terhadap suatu isu aktual. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian membagi 3 kelompok anak. Nah, di sini Ibu akan memberikan data PD. Kalian bagi kelompok 5 sampai 6 orang satu kelompoknya ya. Nah, Ibu tunggu 5 menit dari sekarang ya. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil LKPD kalian itu ke depan. Tapi perwakilan setiap kelompok ya anak-anak. Yaitu Indonesia dinilai belum melindungi kaum minoritas dan diskriminasi. Bagian teks argumentasi, isi atau jawaban, banyak kasus kekerasan dan intoleransi terjadi serta dalilnya menunjukkan kesehatan pelanggaran HAM. Bagian teks penegasan ulang, isi atau jawaban, Indonesia belum sepenuhnya toleran sehingga perlu perbaikan nyata dalam hal Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, untuk kelompok 2 boleh maju ke depan. Kalimat yang menunjukkan penggunaan kaidah kebahasaan teks editorial yaitu kalimat bahasa dan intoleransi. Oke, terima kasih untuk saudara Jenny. Untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Kaidah kebahasaan kata ganti kemudian yaitu 2 kalimat dari ini, itu, tersebut, kata hubung atau konjungsi, dan tetapi, karena, jika, saja. Terima kasih untuk Najwa. Nah, jadi kalian sudah mengetahui apa itu pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, di sini Ibu akan memberikan penugasan. Penugasan ini penilaian mandiri. Nah, petunjuknya bacalah 1 teks editorial dari koran atau media online. Kemudian kerjakan tugas berikut. Nah, tugasnya kalian menuliskan judul teks editorial yang kalian baca. Dan yang kedua, kalian menyebutkan masalah yang dibahas di dalam teks editorial tersebut. Dan yang ketiga, kalian tuliskan pendapat penulis dalam teks tersebut. Dan keempat, kalian harus memberikan pendapat kalian sendiri mengenai isi teks editorial tersebut. Nah, batas pengumpulannya jam 2 nanti di WA grup ya. Ya anak-anak. Iya, Ibu. Oke. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan
jelas dan didukung oleh fakta